Bisnis zaman now perlu dikelola oleh aplikasi yang menyediakan solusi zaman now juga. Kalau masih pakai cara lama, ya goodbye aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini berasal dari Pak Oki, seorang pemilik toko material atau toko bahan bangunan di Bekasi. Tokonya cukup laris. Terlebih, lokasinya memang diapit oleh banyak perumahan. Selama bertahun-tahun, Pak Oki dan adiknya mengandalkan spreadsheet atau lembar kerja elektronik untuk pencatatan keuangan dan juga penyusunan laporan keuangan. Pak Oki bertanggung jawab mencatat penjualan dan keuangannya. Sementara adiknya bertanggung jawab untuk mencatat stok di gudang. Setiap hari, kakak baru adik itu harus menginput data transaksi, stok barang, dan pembelian ke dalam berbagai spreadsheet. Proses yang dilakukan secara manual ini seringkali memakan waktu yang berjam-jam. Laporan bulanan pun dibuat dengan menggunakan spreadsheet. Pak Oki harus bekerja ekstra keras mengumpulkan data dari banyak spreadsheet. Baru setelah itu, jadi deh laporan bulanannya yang dijadikan rujukan untuk pembelian stok barang. Dan untuk memberikan honor kepada adik Pak Oki. Proses pencatatan dengan spreadsheet ini memakan banyak waktu. Belum lagi, sering terjadi kesalahan dalam penghitungannya. Yang paling parah nih, Pak Oki sering molor dalam menyelesaikan laporan bulanannya. Bahkan sampai pertengahan bulan berikutnya. Akibatnya, honor untuk adiknya pun sering terlambat dibayarkan. Atau bahkan dirapel. Meski sering diproses adiknya, Pak Oki tidak bisa berbuat banyak karena merasa sudah bekerja dengan maksimal. Adik Pak Oki sebenarnya pernah mengusulkan untuk menggunakan aplikasi kasir untuk membantu aktivitas mereka di toko. Tetapi, Pak Oki merasa spreadsheet-nya itu masih bisa membantunya. Suatu ketika, seorang teman dan juga langganan lama Pak Oki menelpon untuk memesan 10 sak semen. Tanpa bertanya pada adiknya, Pak Oki menyanggupi pesanan itu. Benar juga nih, stok semen ternyata tidak ada 10 sak. Padahal, si Pak Oki itu membutuhkan saat itu juga. Selain itu, di waktu yang sama, lagi-lagi adik Pak Oki menanyakan kapan honornya yang bulan lalu akan dibayarkan. Pastinya Pak Oki jadi kebingungan deh. Belum selesai urusan stok dan honor, salah satu pekerja Pak Oki datang membawa invoice. Dan ternyata, Pak Oki terlambat membayar invoice pembelian barang. Dalam satu waktu, Pak Oki dihadapkan oleh banyak banget masalah. Dan itu ibarat bom waktu yang meledak di waktu yang bersamaan. Nah, suatu ketika, Pak Oki teringat usulan adiknya tentang penggunaan aplikasi kasir untuk toko mereka. Lalu, ia pun mencari-cari di marketplace dan menemukan toko penjual aplikasi kasir yang kebetulan berlokasi di Bekasi sesuai dengan toko si Pak Oki. Setelah berdiskusi dengan tim konsultan toko aplikasi tersebut, Pak Oki kemudian mantap nih memilih aplikasi iPOS 5 Profesional. Aplikasi kasir ini membuat semua proses pencatatan menjadi otomatis dan terintegrasi. Kini, Pak Oki tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyusun laporan harian maupun bulanan. Semua transaksi tersebut saat ini sudah tercatat secara real time dan juga stoknya selalu update dan laporan keuangannya bisa diakses kapan saja dengan mudah. Tidak ada lagi nih bawa waktu di toko Pak Oki. Adik Pak Oki pun menjadi lebih semangat bekerja di toko karena honornya dibayar Pak Oki tepat waktu. Pengalaman dari Pak Oki ternyata dialami juga oleh sebagian besar pengusaha UMKM di Indonesia. Menurut riset OCBC Indonesia dalam Business Fitness Index pada tahun 2023, sebanyak 80% pelaku usaha di Indonesia masih melakukan pencatatan keuangan dan juga stok usaha mereka secara manual. Padahal kan digitalisasi proses pencatatan pada bisnis atau usaha tidak hanya untuk memudahkan, tapi juga untuk meningkatkan akurasi stok dan juga laporan keuangan. Jadi nantinya, toko kita akan lebih dipercaya oleh konsumen. Nah teman-teman, semoga cerita singkat dari Pak Oki tadi bisa menginspirasi teman-teman semua ya untuk memulai proses digitalisasi pencatatan keuangan di toko kalian. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.